Halo, coba cek suara dulu. Cek cek. Cek, wah suara mantap. Di Suara sini ini di sini lagi di sini semuanya lagi batuk pilek demam. iya. Makanya beta juga sonde sonde teriak-teriak hanya si Hero. Siap, siap, siap. Kalau Ya. batuk di situasi pandemi ini begini yang enak. Supaya As supaya tidak pakai masker, lihat orangnya ya, jelas dan benar. kita langsung bisa menyelesaikan banyak masalah. Bisa menyelesaikan banyak masalah. Tidak perlu tidak perlu kita harus menunggu di ruang tunggu dan di sini kita langsung action. Nah, ada beberapa teman yang sudah masuk sudah lama, ada baiknya kita memulai saja. Sebentar sebelum saya breakout room. Breakout room saya sudah setting. Sebelum saya breakout room, Pak jelaskan beberapa poin penting untuk kita semua yang kehadiran teman-teman sudah 9 orang. Apakah ini sudah mewakili atau tidak ini? Mata pelajaran. Coba kalau bisa nama dengan mata pelajarannya supaya bisa kita cek nama terus mapel. Bisa di rename-nya? Bisa di rename nama mapel, nama terus underscore mapel supaya kita bisa cek ini. Kalau dari beta tunggu ini Pak Andre dulu biar supaya kita bisa tunggu teman satu tim. Belum, itu dari mana? PKP mana ya? Elis. Elis ini Pak Andre sudah ada nih. Pak Jendri nih. Andre. Jendri Babis sudah ada nih. Oh, ada kah? Sudah Soalnya ada. kamera soalnya hidup jadi. Ande Seran Bapak, Ibu, Ande Seran. Oh, Pak Ande. Ya, Ande Pak. Seran. Ande Seran, kalau Ande yang Pak Seran. Oh ya, Pak Seran. Oh. Saya agama Katolik Bapak. Oh. Ada kawan. Siap. Ande Seran sudah ada, Pak Ande sudah ada. Oke. Ibu Sarlin dari Les Maneka, teman kandidatnya dari SKB, cuma di sana ini lampu padam, jadi tidak bisa bergabung Pak narasumber. Oh, ya. Saya sudah tapi soalnya sudah siap. Ya, mestinya kalau kita virtual ini mestinya semua bisa hadir, apalagi malam. Semua bisa hadir itu bahkan lebih bagus. Oke. Dapat berita kalau di sana ada lampu padam Pak narasumber. Oke. Sana Papa. Kita langsung ini saja. Coba saya cek ya. Agama Kristen ada kok. Mewakili saya juga baik. Coba agama Kristen ada ya, ada. Katolik. Siap hadir sendiri. Katolik. Ini Katolik ini tempelan ini sebetulnya. Katolik ini tempelan. Tenang, nanti sebentar saya kasih materi apa. Ada punya soal materinya bisa disusun. Ya, siap. Terus Islam tidak ada ya? Wah, kalau agama Islam kalau tidak susun ini PKBM Harapan Bangsa pesertanya ada, Pak. Pakai apa nih? Selamat malam Pak, ada Pak. Agama Islam ada? Iya Pak. Yang mana Pak Ramadan? Wih, mantap. Keren. Pak Ramadan. Ya, saya takutnya tadi Pak Ramadan yang tanya itu. Ini grup apa ya? Ternyata tidak ya, ternyata tidak. Oke. Agama Islam ada, terus PKN. PKN ada kok. PKN sudah ada ya, belum masuk ya. Terus matematika, bahasa Indonesia dulu. Bindo. Bindo sudah ada? Bindo belum.
Bahasa Inggris. Bahasa Inggris Ibu Hulda sudah ada ya? Terus bahasa Inggris matematika. Matematika Ibu Sarlin sudah ada. Terus IPA. Ada Pak. Ada Ibu. Hermelinda Pak. Bisa kasih nyala video kah? Ada Pak. Atau sudah boleh? Bisa Pak. Son bisa kasih nyala video kah? Selamat malam Pak dan Ibu semua. Ini dia. Ini Purnama Kasih ini. Ibu Hermelinda. Nah, IPA ada ya, IPA? Ada Pak. 9 terus IPS. Siapa? Pak Andre Seran. Ya. Pak Jandri, Pak Andre, jadi ini nama hampir mirip. Ya. Selamat malam Pak Andre. Malam. Pak Andre, Sehat, kawan sudah menyapa itu. Ibu Erna mata pelajaran apa? Halo Bu Erna. Bu Erna coba ini dulu, cek suara dulu. Kayaknya suara kurang bagus. Suara bisa kok, Bu Erna. Coba cek suara. Halo Bu Erna. Obor Timur ini. Bu Erna mata pelajaran apa? Saya cek supaya sebentar kalau saya bagi breakout room tidak salah kamar. Ada yang salah, ada kawan dari Pratama, kawan dari Obor Timur. Ibu Erna bisa bantu Ibu Ernanya mata pelajaran apa ya? Bahasa Inggris. Ibu Erna bahasa Inggris. Ada nyala video tadi tapi suara tidak keluar. Karakteristik benar. Ibu Erna bahasa Inggris, Pak. Ibu Erna. Berarti bahasa Inggris 3. Bahasa Inggris ada 2. Bahasa Inggris tadi itu Ibu Hulda, Ibu bukan Erna, aduh Erna yang Erna bin dan Polobora. Ini yang Erna, Ibu Erna yang sekarang yang saya tanya ini Obor Timur. Oh, iya. Yang Erna Bintang Polomora itu bahasa Indonesia. Ibu Erna dari Bintang Polomora itu bahasa Indonesia kalau tidak salah. bukan, dia bahasa Inggris. Dia bahasa gandengan Inggris. sama Ibu Hulda tadi. Iya. Bahasa Inggris. Nah, Ibu Erna ini Ibu Erna, aduh ini bahasa apa mata pelajaran apa ya? Bahasa Indri, Indonesia. tuna sarapan, Indri, Nona Indri. Ini mata pelajaran apa? IPA, Pak, IPA. IPA. IPA berarti IPA sudah lengkap ini. IPA sudah lengkap. IPS Pak Andre Seran masih sendiri. Add me. Oh ya. Plus Ibu Sepre. Terus tolong bantu dulu Ibu Erna ini mata pelajaran apa? Nanti takutnya sebentar beliau tidak dapat kamar ini. Ibu Erna itu dari Bintang Polomora. Dari Obor Timur itu bahasa Indonesia. Beta lihat di daftar hadir tuh. Itu bahasa Inggris. Oh, sorry kalau yang dari Bintang Polomora yang bahasa Inggris. Iya, betul. Tapi kalau yang dari yang dari ini apa dari Obor Timur itu ini bahasa Indonesia. Yang mana? Dari Obor Timur. Obor Timur yang bahasa Inggris. Ibu Erna Obor Timur bahasa Inggris, sedangkan Ibu Erna yang ini apa?
Bintang Flobamora. Nggak salah. Bintang Flobamora, Ibu Erna Bintang Flobamora itu bahasa Inggris. Sedangkan Ibu Erna dari Obor Timur itu yang bahasa Indonesia. Beta lihat di itu dia di absennya tadi. Oh begitu ya? Ya. Ibu Erna yang tadi bawa laptop persis duduk di nomor 2, kursi nomor 2 dari Pak Pendepan. Nah, Ibu Erna ada ini, tapi kok suara tidak keluar mungkin. Halo, Ibu Dir. Jangan sampai lagi istirahat makan, lagi ini. Ibu Dir. Lagi self mode. Kalau di pembagian itu bahasa Inggris itu dari Pinflo dengan Harapan Bangsa. Bahasa Inggris. Paket B ya. Paket B bahasa Inggris. Satu dari Bintang Flobamora, satu dari PKBM Harapan Bangsa. Iya. Yang tanya kan Ibu Ernanya kan ada 2. Iya. Ibu Erna yang Erna satu yang itu dari Erna Moye itu dari Bintang Flobamora, dia bahasa Inggris. Iya. benar. Iya. Ibu yang dari Binflor bahasa Inggris dengan gandeng dengan saya, Ibu. Iya, betul. Iya, iya. Dan kan Ibu Erna yang dari Obor itu yang bahasa Indonesia. Ibu Erna Adu. Kalau tidak salah maksudnya. Karena kebetulan Beta juga ada baca dia punya itu. Absen tadi. Saya sudah konfirmasi dia punya direkturnya, Ibu Erna ini bahasa Indonesia. Terputus-putus, Pak. Ibu, cek suara. Aman. Oke. Ibu Erna Adu ini bahasa Indonesia. Oke ya. Iya, berarti benar, Iya. Pak. Iya, kita sudah 11 orang. Nah, tadi ada poin yang saya singgung tadi. Ada poin yang saya singgung tadi tentang kartu soal. Nah, kartu soalnya model seperti begini. Kita tidak terlalu formal, kita langsung ini. Ya. Kartu soal yang dimaksudkan itu adalah kartu soal yang seperti begini. Kalau kita punya waktu, lalu kita bisa bisa dijelaskan secara keseluruhan, karena kita susun tatap muka. Mestinya dari kartu soal seperti ini, lalu bisa diketik bagi yang tidak punya komputer, bisa dihasilkan soalnya, lalu ini lembaran ini diserahkan ke panitia atau tim teknisi yang akan menyusun atau mengetik langsung di sana. Sebetulnya seperti itu. Sehingga setelah diserahkan, datang lanjut soal berikut, divalidasi dan soal berikut. Tapi ternyata penyusunannya itu kita susun langsung diketik di komputer atau laptop, sehingga bisa menggunakan kartu soal, bisa juga langsung dengan gaya cepat, langsung bikin, lihat dia punya indikatornya. Kalau ada kisi-kisi, kalau tidak ada kisi-kisi, mau lihat soal, bisa langsung disusun soalnya. Nah, itu poin yang pertama yang saya mau jelaskan. Nah, karena kita pertemuan tadi tidak menghasilkan kisi-kisi, maka kita menggunakan gaya preman. Ibu Hatu bilang gaya preman. Ini guru-guru dengan gaya preman untuk anak-anak, tapi jangan sampai preman dengan peserta didik ya. Jangan sampai preman dengan peserta didik. Nah, ini salah satu gambaran yang Pak mau sampaikan ini. Nah, kartu soal yang tadi disampaikan model seperti ini yang akan kita lahirkan.
Lalu kenapa kartu soal ini yang tadi beberapa materi sudah menghasilkan tentang dia punya kunci jawaban dan sebagainya. Jadi kuncinya kita taruh di sini. Setelah rumusan soal ini di bala-bala ini kita sudah rumusan soalnya sudah ada di sini. Terus dia punya optionnya taruh di sini. Kuncinya kita bisa taruh di sini. Nah, kuncinya kita taruh di sini, baru diserahkan ke tim teknis. Itu kalau normalnya seperti itu. Nah, umpamanya Ibu Sarlin susun matematika soal nomor berapa? Mungkin nomor 1. Ini soal nomor 1, soalnya ada di sini, optionnya di bawah, kunci jawabannya di sini. Materinya dari mana? Indikatornya apa? Mungkin contoh. Ini saya ambil bahasa Indonesia puisi. Sumber modulnya apa? Modulnya mau dari setara daring. Nah, bisa seperti itu. Nah, gampang. Ketika tadi itu kita menyiapkan seperti begini, kalau ada kisi-kisi maka sudah pasti dia akan berjalan seperti ini. Kita susun dia punya dasar indikatornya jelas. Lalu jawabannya jelas. Nah, dari sini kita membandingkan yang tadi Pak narasumber bilang. Jangan sampai A semua, B semua. Nah, dari sini kita bisa tahu A-nya option A benar, A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, D-nya berapa. Dari 35 butir soal atau 30 butir soal itu. 30 butir soal itu A berapa, B berapa, C berapa, D berapa. Itu kita bisa tahu dari sini. Nah, tapi karena kita tidak melalui tahapan seperti ini, maka boleh disusun tapi rasa-rasa. Jangan sampai dia punya jawabannya A semua, B semua, C semua. Itu juga salah satu norma atau kaidah yang perlu kita perhatikan secara bersama. Nah, teman-teman mungkin kasih pikiran, kartu soal ini digunakan atau tidak? Teman-teman mau gunakan atau tidak? Bagi teman-teman yang tidak ada laptop, bisa menggunakan kartu soal. Bisa kartu soalnya bisa saya share di ini, bisa sebentar saya share di grup, bisa teman-teman bisa cetak, atau kalau memang ada yang bilang besok Pak bawa saja ini kartu soal, saya cetak, saya bawa kartu soal. Tapi minimal ini malam kita bisa menghasilkan beberapa soal. Nah, itu gambaran poin pertama. Gambaran poin kedua. Sebentar. Gambaran poin kedua saya bagi teman-teman yang mungkin di selama atau dari tadi sampai dengan sekarang belum punya referensi yang tadi Pak sudah sampaikan itu, masih mengalami kesulitan dan sebagainya, referensinya belum dapat tentang untuk mempermudah. Pertama, kita mengalami hambatannya pertama. Kisi-kisi kita belum melahirkan dengan baik, sehingga kita mengalami kesulitan untuk melakukan kelanjutan proses penyusunan soal. Oke, itu karena waktu dan kondisi ini sehingga kita tidak agak sulit untuk menyusun kisi-kisi. Harus juga pakai waktu nah. Halo Pak Andre. Andre Bapak Ketua kayaknya mic-nya dimatiin tuh Bu. Sonde. Sudah. Betul. Ada pakai tadi mah. Betul. Sorry. Bukan. Tadi jaringannya lah dia bad koneksi tadi.
Siap. Ada terputus tadi. Nah, jadi ada beberapa, saya lanjut tadi. Nah, begitu dia putus, masuk kembali, ternyata saya punya voice-nya ini terkunci. Untung diberitahu. Waktu, nah. Ya. Lalu ada beberapa referensi yang saya bisa tampilkan, teman-teman bisa pakai. Tapi sebelumnya saya minta izin. Saya minta izin kalau teman-teman di tutor-tutor sudah siap dia punya mata pelajaran atau sudah siap dia punya tampilan-tampilan materi, mata pelajaran dan sebagainya, itu lebih bagus. Tapi kalau belum, maka beberapa referensi yang nanti Pak akan kasih bisa langsung dari soalnya bisa saya tampilkan, bisa juga bisa juga dari materi yang dikembangkan. Nah, bisa karena kita tidak ada kisi-kisi tadi seperti saya bilang tadi ya Pak Jandri, bahwa kita mau susun soal, Pak tidak bisa punya kewenangan mengoreksi Pak Andre punya soal yang Pak Andre susun tidak sesuai dengan indikator, Pak tidak bisa komplain. Karena dasar apa saya mau komplain? Saya sebagai narasumber dasar apa? Karena kita tidak punya kisi-kisi. Kecuali ada kisi-kisi, ada rambu-rambu, Pak Jandri bisa susun soal tidak sesuai dengan indikator, maka saya bisa komplain. Nah, tadi saya sudah sampaikan ulang-ulang. Karena tidak ada indikator penyusunan soal, karena tidak ada kisi-kisi, maka kita susun saja menggunakan gaya preman. Gaya preman dengan banyak referensi yang tadi salah satunya di Setara Daring yang saya akan bantu bagi teman-teman yang mengalami kesulitan. Saya tampilkan soalnya bisa dilihat seperti itu, bisa diambil ataukah saya tampilkan materi. Tapi sebentar tampilan materinya bisa setelah saya breakout room baru materinya bisa dikasih ke sana, saya bisa ambil. Saya bisa tampilkan untuk teman-teman lihat. Contoh mungkin saya tampilkan salah satu matematika ya. Nah, matematika paket B. Contoh saya buka di Setara Daring untuk izin dulu ya. Izin dulu saya buka di Setara Daring PKBM Harapan Bangsa paket B. PKBM Harapan Bangsa paket B. Soal ini bisa dilakukan kolaborasi integratif, bisa dilakukan. Ini tampilan PKBM Harapan Bangsa, pembelajaran e-learning classroom digitalnya memang selama ini seperti ini. Ini kami lakukan sudah selama masa pandemi COVID sudah 2 tahun. Jadi siswa sudah cakap, tutor apalagi. Nah, untuk soal, saya kira di kelas 7 juga ada soal, kelas 8 juga ada soal, kelas 9 juga ada soal. Contoh matematika ya. Nah, kalau teman-teman sebentar Ibu Guru Matematika, agama Islam juga ada, Islam juga ada, semua ada, tidak ada yang tidak ada. Semua lengkap, ada materi juga ada soal juga ada. Bisa diambil dari sini, dipecahkan dari sini. Itu referensi pertama ya. Tapi saya sudah izin tadi. Saya tidak menyandera teman-teman untuk ikut Harapan Bangsa punya. Tapi ini hanya sekedar saya gambarkan untuk kalau mengalami kesulitan, referensinya bisa kita ambil dari sini. Bisa saja. Contoh matematika yang tadi saya sudah sampaikan, matematika. Contoh matematika. Bisa dari materi, Ibu Sarlin bisa saya buka dari materi sini, Ibu bisa susun soal. Ataukah Ibu bisa langsung dari soal. Bisa langsung dari soal. Soalnya bisa langsung. Dari soal ini bisa Ibu bisa langsung. Bisa langsung, oh soal itu bisa cocok saya susun. Bisa cocok saya susun dari situ. Bisa sekali. Bisa sekali, kenapa tidak? Soalnya sudah ditampilkan di sini. Bisa sekali soal ada di sini. Sangat bisa. Bahkan sudah lengkap dengan kuncinya memang. Bisa sekali. Karena apa? Kita mau bilang soal ini tidak memenuhi indikator, sementara indikator tidak ada. Ngapain kita pikir-pikir apa dia indikator? Yang penting soal ini jadi.
Karena indikatornya tidak ada. Jadi kita punya bebas merdeka, kita bisa susun soal. Nah, ini salah satu gambaran. Contoh matematika. Di sini ada berapa nomor yang ada di sini. Ini soal juga disiapkan untuk peserta akan menggunakan tryout. Ini 30 nomor dengan kunci jawabannya yang ada tanda hitam itu memang kunci jawabannya ada itu sudah. Nah, itu kunci jawabannya. Lalu itu referensi pertama. Kalau umpamanya teman-teman merasa sulit, soalnya bisa diambil dari sini, bisa ambil dari sini. Tapi teman-teman bilang, oh saya kembangkan dari materi saja. Oke, kalau kembangkan dari materi saja, maka kita bisa ambil dari materi. Mau kembangkan dari materi, bisa ambil dari sini materi. Materi pertemuan pertama 7 bulan yang lalu ada di sini tentang pengertian bilangan bulat. Nah, pengertian bilangan bulat ada di sini. Bisa bikin soal dari sini. Bahkan di sini selain soal di sana pilihan ganda tadi, soal penugasan juga ada di sini. Soal penugasan juga sudah ada. Ada soal UTS juga ada di sini. Soal UTS juga ada. Bisa diambil. Ini banyak referensi ya teman-teman. Jadi kita punya meeting malam ini sangat bisa bermanfaat. Ini soal ujian akhir semester ganjil kemarin tadi baru-baru bulan Desember juga ada soal ini. Bisa digunakan juga sebetulnya. Karena kita bilang, itu tidak memenuhi indikator. Dasarnya apa? Pertanyaan begitu muncul. Dasarnya apa? Indikator yang mana yang tidak penuhi? Sementara kita tidak punya indikator. Kita sendiri tidak punya indikator. Terus kita mau bilang itu tidak memenuhi indikator. Dasarnya mana? Dasar apa kita bilang, kita komplain bahwa itu tidak memenuhi indikator? Tapi teman-teman di PKBM Harapan Bangsa, kebetulan saya sudah izin tadi, menggunakan ini sudah dilatih terus-menerus. Dilatih terus-menerus tentang kaidah penyusunan soal itu mereka sudah lalui. Jadi ini soal-soal sudah memenuhi kaidah penyusunan soal. Hanya saja ini malam kebetulan, saya hanya menjelaskan di paket B saja. Paket program yang lain saya tidak, karena masing-masing narasumber bertanggung jawab terhadap dia punya bimbingan. Saya hanya menjelaskan bimbingan saya ini ada 18 orang yang bisa menyusun soal dengan gaya preman, dengan gaya cepat. Gaya cepat dengan banyak referensi. Saya yakin bahwa 2 narasumber paket A dengan paket C, orang kekurangan referensi seperti yang saya punya. Saya yakin itu. Artinya bahwa besok itu kalau bisa kita yang lebih dahulu ketemu punya soal yang tuntas. Itu maksud saya. Ya, narasumber juga bersaing, persaingan sehat juga. Siapa yang lebih cepat? Jadi itu juga persaingan sehat yang saya mau sampaikan. Jadi bisa digunakan ini. Bisa digunakan nanti kalau teman-teman mau gunakan referensi dari materi, boleh. Referensi dari soal pilihan ganda utuh, boleh. Soal penugasan, boleh. Penugasan juga soal banyak. Tugas hari-hari banyak sekali. Banyak sekali. Materi ini baru kelas 7 ini. Ini baru kelas 7 ya. Ini baru kelas 7, kelas 7. Ya. Matematika, pendidikan kesetaraan atau diktara kelas 7. Ini materinya banyak sekali. Ini bisa disusun mungkin satu materi, kan soal 30 nomor. Satu materi bisa 2 soal, 30 nomor sudah penuh. Sudah penuh. Oke, saya lanjut, saya buka lagi di kelas 9. Tentu kelas akhir ini beberapa persen dari kelas 1, beberapa persen dari kelas 2 dan beberapa persen dari kelas 3. Tidak semuanya soalnya ada di kelas 3 semua atau kelas ujian semua kan. Soal kita bisa elaborasi sehingga bisa mewakili masuk di dalam. Karena kelas akhir ini orang harus bisa harus bisa mata pelajaran atau soal-soal kelas awal, kelas tengah dan kelas akhir itu mereka bisa ini. Nah, ini kelas 9. Ini kelas 9, tadi kelas 7 yang saya ada
paparkan tadi. Ini kelas 9 juga sama. Kelas 9 juga sama. Contoh kelas 9 bahasa Indonesia, saya acak saya. Oke. Bahasa Indonesia kelas 9. Nah, dari materinya ini full. Ada materi, ada RPP, semua full di sini. Ini ada full. Nah, setiap pertemuan ini saya kira cukup lengkap ini. Setiap pertemuan ini mungkin setiap materi yang beda. Ini bisa ambil, bisa pecahkan dari soal. Contoh ini baru 9 jam yang lalu. Oh, ini orang ada mengajar ini hari. Pertemuan ke-11 ini. Baru 9 jam yang lalu. Materinya di sini. Ya, ini bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia kelas 9. Yang dipecahkan dari materinya, dipecahkan dari dari modul setara daring. Jadi enak di setara daring ini, enaknya begini. Guru yang berhalangan, umpamanya begini menjelang susun soal, guru berhalangan tidak masalah. Boleh guru itu berhalangan. Kita yang lain, teman-teman yang lain bisa susun soal. Karena apa? Materi jelas. Indikatornya jelas. Bisa susun soal. Makanya saya sering omong di kota, di teman-teman di kota, di PKBM itu saya sering menyampaikan. Setara daring ini memang lebih efektif, efisien. Kita dalam perjalanan ada guru berhalangan, ada guru yang mungkin pindah, lalu dia tidak bisa lagi mengajar, kita yang lain tinggal lanjut saja materinya. Tinggal lanjut saja. Tidak perlu lagi kita cari dia. Karena akun kita yang pegang. Kita tinggal lanjut saja materinya, kita pecahkan. Nah, itu kelebihan kita belajar digital learning di setara daring itu begitu. Kemarin di ujian semester paket ABC di semester ganjil, bayangkan saya susun mata pelajaran agama Islam. Pak guru agama Islam ada, benar. Lalu saya uji di Pak Ustadz bilang itu soal tidak salah. Karena apa? Karena dia punya indikator soal sudah ada di setara daring. Gurunya lagi lanjut S2 di Jogja. Dia lanjut S2 di Jogja, pas kita lagi mau ujian semester. Ini Pak Edi ada, Ibu Hulda ada, orang tahu. Agama Islam saya yang susun. Saya kasih soal itu, saya share, kasih Ustadz lihat. Ustadz bilang soal tidak salah. Karena memang saya susun juga indikator ada. Guru tidak ada, saya bisa susun soal. Gitu. Tidak salah. Makanya untuk kita semua, teman-teman tutor dan teman-teman pengelola, Ibu Direktur, ada 2 direktur yang ada sama-sama dengan saya, tolong bisa dikembangkan. Meliterasikan peserta didik, guru-guru untuk bisa manfaatkan setara daring ini dengan baik. Ini kalau guru-guru sama ada, kita sudah tahu. Dan kita kontrol guru mengajar sampai di mana, sejauh mana. Kita bisa tahu pesertanya, dia bisa belajar sampai di mana, dia aktif atau tidak. Dia aktif atau tidak kita bisa lihat. Bagaimana cara melihat siswa itu dia aktif atau tidak? Kita lihat di penugasan. Ini terakhir ya, ini terakhir kita langsung masuk. Kita bisa lihat siswa aktif atau tidak. Penugasannya kita lihat di sini. Ini peserta ada di sini. Semua peserta ada tertampung di sini. Ada peserta yang sudah kerjakan tugas belum dikasih nilai, ada di sini. Kita bisa lihat peserta itu dia aktif serius belajar atau dia tidak serius, kita bisa lihat. Di tampilan ini bisa kelihatan sekali kita lihat. Nah, itu kelebihan-kelebihan itu. Nah, oke, supaya jangan berlarut-larut, langsung kita to the point. Saya minta masukan dari teman-teman dulu. Masukan dari teman-teman, langkah jitu yang saya tawarkan tadi bisa diterima atau yang mau bagaimana? Tolong kasih masukan, Ibu Direktur. Nanti setelah ini saya langsung bagi di breakout room. Karena nama mata pelajaran sudah ada di saya.
Mafoni masuk di mata pelajaran yang mana? Halo, beta di agama. Agama Kristen. Iya, pakai C. Aduh, sorry. Lagi berantakan ini, makanya Kak Mati ini. Ketahuan. Astaga, ini Pak Pis gara-gara nih. Telepon beta semua wajib ikut. Orang belum siap apa-apa justru paksa ikut nih. Tapi oke, dia suka. Beta di agama, Pak Pis, pakai C. Agama paket C, boleh gabung dengan, kalau bisa boleh gabung dengan ini agama paket B. Soalnya kita malam ini kami tidak undang paket C, kami paket B semua. Oh, oke. Anak mereka keluar su. Jangan, kan boleh keluar. Masa mau keluar? Kan boleh. Oh, nah beta lihat asik lah kalau keluar. Sudah masuk terperangkap, tidak bisa keluar. Terperangkap nih. Jadi biar catatannya juga ada di panitia. Kalau malam ini kita ya toh ibu tinggal catat bahwa ketemu lanjut tadi siang. Tadi siang itu kita lanjut. Beta keluar, saya ini paket B pun buat kaca sana. Ibu hadir sebagai panitia. Jangan. Ibu pamit supaya lanjut su. Nanti perbaiki paket C, Pak Pita tahu. Oke. Baik. Sebelum saya bagi breakout room, teman-teman kasih masukan dulu. Referensinya sudah siap atau referensi yang saya tawarkan tadi? Tentu dari kementerian ada rapat ya Ibu Sarlin, tadi saya ada share link itu. Pak Direktur ada share link ke saya sudah share di grup, sudah ada. Bahwa dari kementerian itu memang soal yang akan disajikan diujikan kepada peserta seluruh Indonesia adalah soal pecahan dari setara daring. Soal yang dipecahkan dari modul setara daring, sehingga tidak materi yang diajar di Pratama, di Les Merdeka, di Harapan Bangsa, dan di PKBM mana-mana tidak akan beda dengan satu dengan yang lain, sama. Nah, oleh karena kesamaan itu, memang ada kesamaan, tapi kalau teman-teman tutor-tutor dari PKBM kalau sudah siap, kalau memang belum siap, maka ada referensi-referensi tadi yang Pak tawarkan itu, biarkan itu dikembangkan, lebih mempermudah. Tapi umpamanya waktu mengajar di PKBM Elis, Pak Jandri menggunakan referensinya lain, ya tidak masalah, pakai yang bahan ajar yang digunakan di sana saja. Tapi menjadi catatan ke depan, jangan tinggalkan setara daring. Modul setara daring itu yang dikembangkan karena itu telah dibayar oleh negara. Yang tadi saya sudah tampilkan. Nah, seperti modul setara daring yang tadi saya maksudkan, yang tadi dibuka di HP itu sedikit ya. Di HP itu sedikit sekali yang tertampilnya tidak terlalu kelihatan. Yang saya kasih kelihatan sekarang ini yang cukup jelas. Nah, ini referensi. Referensi mungkin sudah muncul di layar HP atau komputer Bapak Ibu ya. Nah, ini buku-buku begini banyak ini wajib untuk kita gunakan, peserta gunakan. Ini wajib untuk digunakan oleh peserta, oleh tutor. Paket A. Ada mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Matematika, PKN. Ini sudah ada di sini. Paket B lengkap. Paket C ada IPA dengan IPS. Nah, kalau IPA ini yang tadi yang paket tua kasih undangan, mata pelajaran IPA di Harapan Bangsa guru tidak diundang ini. Fisika, kimia, biologi, matematika peminatan ini tidak diundang tadi itu. Pasti kami tanggal 7 sampai tanggal 9 kami susun lagi ini mata pelajaran di sekolah. Terus untuk IPS. Nah, ini jurusan IPS. Semua mata pelajaran ada jurusan tertentu, IPA dengan tambahan ini, IPS dengan tambahan ini. Sampai dengan ini. Tapi ada mata pelajaran tertentu yang tidak kita susun. Contoh prakarya, usaha, tidak susun di soal UPK, tapi dia trial.
seni budaya PKN dan seni budaya ini olahraga PJOK itu tidak masuk dalam soal UPK penyusunan kita susun. Tapi itu dari soal internal lembaga. Nah, ini yang bisa kita gunakan supaya malam ini bisa. Kenapa kita rapat virtual malam ini untuk mempermudah saya ketika saya bikin tampilan, teman-teman bisa kerjakan. Teman-teman bisa mengerjakan soal itu atau bisa mengerjakan dengan mudah. Yang tadi mengaku bilang data tidak ada, kalau bisa besok ini data sudah ada. Besok data sudah, sehingga bisa akses itu modul karena soal gampang, tidak susah. Ada indikator itu yang kita cari referensi kiri kanan. Ini Anda susun soal dengan sebebas-bebasnya, tapi tidak keluar dari kaidah penyusunan soal, tidak keluar dari materi yang Bapak Ibu ajar. Itu yang tidak boleh keluar. Nah, itu mudah sekali. Jadi itu ya. Saya bagi masing-masing, sudahkah? Bagi masing-masing ruang kah? Atau ada yang takut kesepian 2 orang saja di sana? Tidak, begini dulu, dikasih kesempatan dulu. Kan tadi ada pertanyaan, toh? Oke, silakan. Ada pertanyaan mengenai bentuk soal yang tadi itu, apakah mau dipakai yang itu atau mau dibuat, ya toh? Tadi. Jadi ini kita kembalikan dulu ke peserta. Pesertanya mereka mau yang seperti apa dulu. Karena kalau lihat tadi Pak Pit punya informasi itu kayaknya lebih banyak membantu, selain hemat waktu juga banyak referensi dari soal-soal itu, dan tidak lari dari kaidah-kaidah penyusunan soal. Semuanya sudah klop, itu sudah masuk. Jadi kita kembalikan dulu ke peserta, apakah mereka mau pakai yang itu, sehingga nanti besoknya itu kita tinggal ambil soal-soalnya untuk kita pegang sendiri, begitu. Masing-masing ini mata pelajaran itu. Jadi kalau untuk beta setuju. Kalau untuk beta setuju karena itu semua sudah klop. Bahkan sudah mantap sekali itu. Kalau dikasih kesempatan kita untuk buat lagi, kita tidak bisa buat dalam waktu yang singkat. Kita tidak bisa buat dalam waktu yang singkat dengan memakai beberapa referensi. Atau kemana Pak? Beta pun teman nih satu ini. Ya, kita kan satu tim toh, jadi apa yang Ibu kemukakan ya itu sudah kita punya masukan toh. Ya. Jadi minimal seperti yang disampaikan Ibu toh untuk dalam waktu yang mendesak seperti ini. Ya, kita ambil yang terbaik. Yang penting apa yang menjadi tuntutan untuk kita menyusun ini kan tercapai toh Ibu. Ya, tujuan kita kan ke situ Pak. Ya. Ya, Pak Ketua tadi juga mengharapkan supaya esok itu kan apa yang kita kerjakan itu harus diserahkan, itu yang menjadi satu catatan penting untuk kita simak bersama. Iya. Ibu Sarlin dulu masukkan. Karena kebetulan ini yang senior ini ada. Ya. Terima kasih teman-teman, selamat malam Pak narasumber. Kalau saya juga lebih setuju dengan apa yang tadi sudah dibicarakan oleh Mama dari Pratama. Kemudian yang kedua, teman yang kedua, pembicara kedua tadi, ini kan kita besok ini kita harus bertanggung jawab dengan apa yang tadi sudah diberikan oleh Pak narasumber, itu sepertinya tugas untuk kita menyelesaikan, dan besok kita bawa soalnya untuk dikoreksi oleh teman narasumber, oleh Pak narasumber. Dan tadi kalau saya tidak salah itu kami matematika itu ada 2 nomor yang sudah dikoreksi oleh Pak narasumber tadi, dan teman yang minta maaf ya, saya memang bukan basicnya matematika, tetapi karena untuk memaksakan teman saya yang tutor matematika itu tidak bisa. Dia lagi tadi sore itu dia pusing.
Sebenarnya malam ini tadi dia ikut Zoom, tetapi dia tidak bisa. Dia sudah WA saya bahwa dia tidak bisa. Jadi untuk apa lanjutannya saya tetap ikut terus. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya juga tidak bisa bicara banyak karena memang saya ujian juga. Saya tetap dititip untuk ujiannya di PKBM Harapan Bangsa. Walaupun mungkin saya juga sebagai penyelenggara PKBM yang bisa selenggarakan ujian juga, tetapi karena saya tidak ada fasilitasnya yang mendukung, sehingga saya juga tetap menebeng dengan Pak Pit, sehingga saya tidak bisa bicara banyak. Jadi misalnya kalau Pak bilang saya ikut ini yang secara daring ini, saya tinggal mengikuti. Dan apapun pasti peserta didik itu ikut. Mungkin itu saja dari saya. Dan pekerjaan yang tadi sudah ditugaskan oleh Bapak narasumber itu, teman saya yang satu itu sudah kerja dan malam ini dia percayakan saya untuk mengikuti Zoom bersama dengan Pak narasumber karena di sana di tempat beliau itu lampu masih padam sampai sekarang. Terima kasih untuk sementara teman-teman. Ada yang lain? Pak Andre sudah fix dengan Ibu Seppi. Pak Jandri juga kayaknya sama ya? Iya. Karena kata hati Bapak mendukung. Ya. Jadi begini. Kalau begitu, saya share dulu. Saya kirim kode kertas kartu soal itu saya kirim di grup, bisa teman-teman yang kartu soal seperti yang tadi saya sudah tampilkan. Nah, kartu soal ini supaya untuk menjadi bukti pertanggungjawaban kerja kita, jadi kartu soal ini saya kirim di grup, teman-teman bisa di masing-masing lembaga bisa dicetak dan besok bisa dibawa. Coba saya akan upayakan kalau soalnya bisa di download, maka saya download, nanti besok Pak Edi akan bawa supaya soal itu datang kita rekap di dalam kartu soal. Ya, bisa ya? Ya. Nah, nanti kita rekap di dalam kartu soal, itu salah satu langkah mudah. Karena soal ini kalau Pak Edi bisa download itu soal ya. Nanti dicoba Pak pagi atau nanti malam ini bisa dicoba, bisa download itu soal, khusus soal mata pelajaran itu, ya semua mata pelajaran ada sih. Semua mata pelajaran ada. Kalau bisa di-download habis, share di grup. Tanpa tanya teman-teman buka WA, tinggal isi di kartu soal. Nah, kartu soal ini isinya di sini. Nah, buka WA, isi di sini. Lihat soal, isi di sini. Karena soal sudah ada, tinggal disalin ulang. Artinya kita membuktikan bahwa orang lihat kita kerja, bukan kita copy paste. Meskipun hal itu terjadi. Jadi kertas kita begitu pergi pagi, kita minta kartu soal ini, kita minta kertas atau kartu soal ini sudah siap, kita salin di dalam, lalu tulis soalnya, kasih kuncinya, kami validasi. Soalnya pas, maka tim teknis akan ketik itu soal. Nah, memang dia punya cara kerjanya begitu. Jadi langkah yang cepat adalah sebentar kami coba mendownload soal karena sudah sepakat ya, setuju ya. Besok-besok tidak comel-comel lagi ya, karena nanti kalau soalnya kurang baru teman-teman bisa tambah lagi. Nanti besok diperhatikan, tidak 100% kita pakai itu. Karena soal yang di-download ini soal kelas 3 semua. Maka besok kita cek lagi tambah di kelas 7, kelas 8. Kalau memang saya dapat mungkin
Pak Edi, kelas 7-8 juga bisa di-download soalnya. Tapi kalau dia rasa terlalu banyak, kelas 9 saja dulu. 9 saja dulu, 7-8-nya nanti di sana kita bisa dapat itu soal. Saya kira itu poin yang mungkin saya tambahkan. Berarti kita tidak jadi kita tidak jadi bagi ruang. Ada pertanyaan satu, Pak Pet. Silakan. Itu ini kartu soalnya tuh tadi yang ditunjukkan tuh secara daring. Terus yang luring apa semua sama modelnya? Nanti dari kartu soal ini setelah kita susun dari sini, kita offer ke tim teknis untuk jadikan susun di soal. Ketik. Ini soalnya kita ketik di sini nih. Ini soal kita ketik dengan optionnya ada di sini. Nah, dengan buku sumbernya dari sini secara daring ini. Terus indikatornya tidak usah diisi juga baik. Tapi indikatornya mungkin soal yang kita lahirkan, contoh soal yang kita lahirkan indikatornya puisi. Maka soal di sini adalah soal tentang puisi. Terus setelah ABCD disampaikan di sini, kuncinya ada di sini. Kunci dari sini mana yang benar kita taruhnya di sini. Nah, gitu. Nanti ini lembaran ini yang kita serahkan di tim teknisi untuk susun. Ataukah 2 orang 1 pasang itu, 1 tulis di sini, lalu 1 langsung ketik. 1 langsung ketik di komputer, filenya diserahkan ke operator atau di tim teknis. Setelah saya validasi. Nah, atau mau langsung ketik juga baik. Besok kita konsultasi. Kami pakai kartu soal ataukah kami langsung ketik? Kalau mereka bilang langsung ketik, kita langsung ketik. Kan soal cuma 30-5 saja kan? 40 kalau tidak salah. 35-5, oke. Ya. 35-5. Nah, sementara yang tadi ditanyakan, ini kita mau pakai yang mana? Sebetulnya AKM ini sudah jelaskan, kita sudah memahami, tetapi di masa uji coba ini mungkin dia punya kaidah AKM yang kita akan lalui, tapi tidak semua metode AKM yang seperti pilihan ganda kompleks, terus uraian, singkat, menjodohkan, mungkin kita tidak pakai semua. Kita mungkin pilih pilihan ganda dengan uraian saja yang kita pilih, seperti biasa. Nah, mungkin tahun-tahun berikut baru kita bisa mencoba untuk mempraktekkan itu. Setelah di saat kita belajar biasa, kita praktek saja. Nanti kalau sudah praktek sudah menjadi terbiasa, ya kita pakai saja. Soalnya ini rata-rata semua pada awam ini, kalau untuk mau lakukan ini kegiatan seperti ini, kita mau paksa seperti ini semua pada awam. Waktu kita cuma 2 hari. Nah, kita mau paksa bagaimana bisa jadinya? Maka kita jalani apa adanya. Begitulah diri kita, ya kita jalani itu dulu. Yang penting pengetahuan kita bahwa kita telah memahami kaidah penyusunan soal tipe AKM. Itu kita sudah memahami. Yang penting itu. Nah, paling tidak soal yang besok kita susun pasti ada yang masuk ke arah itu. Kira-kira seperti itu ya. Masih ada kah? Tidak. Berarti semua sudah setuju, dipadankan saja. Oke. Jadi kita tinggal terima hasilnya nanti besok, Pak Pit. Setuju. Jadi untuk kelompok paket B semuanya di tangan Pak Pit sudah. Jadi kita tinggal eksekusi besok. Saya coba ya. Saya coba praktek. Terima kasih. Hanya dengan catatan ada teman bahwa tadi kan Pak P juga sudah bilang bahwa ini menjadi satu artinya tanggung jawab untuk ke depan itu kita mesti artinya belajar lagi dengan Pak P. Oleh karena itu Pak P juga semacam dia menawarkan untuk kita bisa bersama lagi. Jadi kalau hemat saya di semester ini bisa kita membuatnya sesuai dengan artinya langkah-langkah yang ada, sehingga kalau bisa pencerahan ini kita bisa tularkan ke teman atau ke kita punya peserta didik. Siap, betul. Setuju, ya benar. Ini kalau tidak salah ini usulan dari Pak Pit ini sudah dari tahun yang lalu.
baik itu apa pembelajaran secara daring, terus juga secara daring, semuanya secara daring. Iya. Setiap pertemuan pengelola juga kan Pak Pit sudah selalu tawarkan, tetapi sepertinya kita belum punya respon yang bagus ini. Padahal ini bagus sekali ini. Ya, ini memang begini. Ada dua faktor memang kenapa sampai ada yang tidak mau. Karena yang pertama ini didongkrak dengan ini jaringan. Kalau semuanya pakai WiFi di rumah, sana masalah. Di lokasi sekolah juga sana masalah, beta rasa. Bisa ya teman-teman, ini saya coba download soal ini, bisa. Soalnya bisa di-download semua. Berarti kita harus siap kartu soal, besok kalau bisa bawa ini ya. Bawa laptop, yang punya laptop ada. Ini soalnya bisa di-download ini. Bisa. Ini saya barusan download. Ya. Bisa di-download besok. Semoga besok bisa kita lakukan. Mudah. Jadi tinggal kita salin saja masuk. Karena sudah sepakati ya. Sudah sepakati, kita salin, nanti mana yang kurang kita bisa ini lakukan. Ya. Saya kira itu sudah ini 11 orang yang bergabung sehingga teman-teman suara komitmen kita malam ini besok tidak boleh dimentahkan lagi. Ya. Dan sampai ada yang protes, tidak, saya mengajar di sana begini, kenapa pakai ini? 10 suara berarti kita ada 18. Kita kelebihan 2 suara. Lebih dari setengah. Lebih dari setengah, maka quorum. Keputusannya sah. Bisa digunakan ya. Sah. Keputusannya sah. Itu artinya bahwa besok kita langkah percepatan ya. Kalau bisa setiap ada 9 mata pelajaran, 9 tim ya, ada 9 paket. Agama 3 paket, terus harusnya 7 mata pelajaran. Agama itu terbagi 3 paket. Agama Kristen 1 paket, Katolik 1 paket, Islam 1 paket. Akhirnya 9 mata pelajaran. Nah, itu masing-masing di masing-masing paket bahasa Indonesia, IPS, IPA, PKN, matematika, bahasa Inggris. Masing-masing paket harus salah satu bawa laptop atau notebook. Jadi di masing-masing paket soalnya ini kita share di WA handphone. Ini kalau kita cetak ini juga lumayan makan, apalagi semua mata pelajaran. Jadi kalau bisa untuk menghemat biaya, maka teman-teman modal buka WA, baca soal di WA, ketik langsung di komputer, laptop, atau di bank soal. Ya, di bank soal, di kartu soal. Nah, itu langkah yang paling cepat. Karena itu dilakukan, maka saya kira kita jam 9 masuk, barangkali jam 12 itu kita sudah selesai. Kita sudah selesai. Saya kira itu ya. Ya, makasih Pak Pit. Siap. Bisa di besok juga ada virtual dengan ini tim pusat apa? Iya, di atas jam 12 kan kita ada virtual dengan pusat, dengan Pak Direktur. Tadi Pak Direktur itu share surat edaran dengan link itu, suruh saya teruskan di kepala bidang langsung. Saya tak salah klik masuk di grup. Barusan saya minta maaf di Mam Tua. Mama, saya tidak bermaksud apa-apa. Pak Direktur suruh saya share di Mama punya WA pribadi, tapi ternyata saya share di grup. Sudah melangkahi tadi Mama Kabit bilang tidak apa-apa. Itu niat baik. Tidak merampas saya punya hak toh. Jadi Mama Kabit sudah klarifikasi. Jadi besok itu ini rapat secara daring itu hanya internal, bukan secara umum ini. Umum, tapi ditugaskan kepada kepala bidang meneruskan ke satuan pendidikan. Maka kita wajib ikut. Pikir hanya beberapa orang begitu. Tidak. Semua wajib ikut.
Tentang ini sosialisasi yang tadi barusan saya bikin saya praktek ini. Oh, berarti keren. Tentang setara daring ini. Dalam kelompok ini sudah paham tuh. Terima kasih. Tentang setara daring ini. PKBM Elis itu saya sudah training itu Ibu Dir tuh. Saya sudah training, sudah cerita ya Pak. Ya. Tadi saya ke sana, jadi Ibu juga cerita ke saya bilang ini. Iya. Pak Pit ke sana dan ya masih butuh Pak, tapi karena mau antar anak buah atau jemput anak buah bilang. Iya. Saya sempat ini ya omong di sana bilang ini Pak Pit ada singgung bahwa pernah datang di kita punya lembaga. Ya. Tapi mungkin sedikit pertanyaan ini mungkin saya lari keluar dari apa yang seharusnya kita perlu dapat keluar dari konteks maksudnya. Ya. Ini warna sari namanya, warna sari. Warna sari betul. Pak Pit, saya mau tanya sedikit dulu Pak Pit, karena berkaitan dengan dapodik saya ini kan guru PNS, terus saya juga pengelola PKBM. Setiap kali saya mau data saya untuk sertifikasi nih kakak, kadang-kadang mengalami kendala karena saya punya data ini ada 2, satu di PKBM dan satu di sekolah. Sementara saya sudah menjelaskan ke teman operator di sekolah itu bahwa saya tidak berinduk di PKBM walaupun saya pengelola PKBM, saya tetap berinduk di sekolah. Ya. Jadi ini kira-kira ini bagaimana ini kakak, saya ini agak-agak sedikit pusing. Makanya saya punya di PKBM ini saya ada kasih PLT ke salah satu teman begitu. Kira-kira ini solusinya kira-kira bagaimana ya Pak narasumber dan teman-teman lain, mungkin ada yang bisa. Karena di luar dari konteks, jadi saya mau supaya kita diem saja dulu. Tapi tidak, maksud saya jangan sampai nanti saya dinilai oleh teman-teman bahwa tadi ini kita bicara susul soal. Iya. Saya jawab dulu. Karena singgung sertifikasi, jadi kita bagi sertifikasi dulu baru saya jawab. Oh, ini yang 400 nih kurang, Kak Saudara? Siap. Kenapa selama ini tidak tanya? Kemarin dari Saburai Jua juga tanya PKBM SKB Saburai Jua dengan PKBM nama apa itu? Telepon tanya juga begitu. Sebetulnya itu tidak susah sebetulnya. Pertama sudah di PLT itu sudah benar. PLT itu sudah benar. Sekolah bukan induk, harus tidak boleh induk di PKBM. Iya. Tidak boleh induk di PKBM. Cukup ibu pengelola saja, penanggung jawab saja. PLT yang mengajukan segala perkembangan lembaga, kan ibu juga tahu dia tanpa dia lapor, ibu juga tahu sendiri, ibu monitor dia. Lalu konsekuensinya adalah kalau dalam rangka kalau kasih PLT kan ibu tidak bisa tanda tangan ijazah. Kalau PLT, maka ibu kalau bisa angkat saja menjadi kepala sekolah supaya tidak terganggu. Kalau PLT itu kan PLT berarti masih ibu punya nama itu masih ada hubungannya di dalam dan terkoneksi di sistem dapodik di sekolah induk. Sekolah induk. Maka itu ada baiknya langsung kasih kepala sekolah. Langsung kasih dia kepala sekolah. Nanti sebentar ada hubungan dengan penandatanganan ijazah. Kalau ibu sudah rubah, jangan ke depan itu, ke depan ijazah akan seperti tahun 2019. Ijazah itu keluar, kalau ibu sudah angkat kepala sekolah yang lain, ijazah itu akan keluar tercetak langsung kepala sekolahnya. Bukan ibu lagi, bukan nama ibu lagi. Karena apa? Karena nama PLT tidak akan keluar otomatis di sistem. PLT itu hanya sekedar cadangan. Kepala sekolah yang keluar menjadi ini. Terus poin yang kedua. Coba tanya di operator. Operator sekolah ya. Operator bukan operator PKBM. Operator di SMK itu. Tanya dia. Kecuali ibu kepala di PKBM. Terus ada jabatan juga di sekolah. Itu yang menjadi kendala. Tapi ibu tidak dapat jabatan apa-apa. Hanya sebagai guru saja. Tidak masalah. Tidak masalah. Sebetulnya tidak masalah.
Maka tanya di operator di guru, dia pilih apa namanya tugas tambahannya apa. Di riwayat tugas itu dia punya tugas tambahannya di operator sekolah itu dia pilih apa yang dia taruh di situ. Cocok tidak dengan keadaan ibu sekarang? Apakah cocok penggandaan merangkap jabatan di sekolah dan jabatan di PKBM juga sama-sama pimpinan. Nah, itu yang dia berbenturan. Tapi cuma hanya guru, status sebagai guru saja, guru kelas atau guru mata pelajaran, terus di PKBM sebagai pengelola atau kepala sekolah, saya kira tidak masalah. Nanti saya tanya dulu, karena saya di sekolah itu kan saya sebagai guru saja. Memang mendapat tugas tambahan juga sebagai wali kelas. Ya. Wali kelas. Tugas hanya tambahan, satu itu. Tugas tambahan sebagai wali kelas. Nah, ya. Jangan sampai sebagai wali kelas itu yang mempengaruhi. Ya, memang itu sudah Pak. Karena sepertinya tidak hitung kan, kami punya itu tidak hitung kelebihan jam mengajar, tidak. Nah, itu. Makanya sebenarnya juga kan kalau penjelasan Pak Samto yang waktu kita ikut virtual malam-malam waktu itu tidak ada pengaruh karena kita hanya induknya di salah satu, tidak boleh berinduk di dua itu, di dua induk tempat. Dua itu yang tidak boleh. Iya, saya kan induk di sekolah dan saya sudah menjelaskan di beliau. Jadi memang kebelakangan ini tidak masalah lagi soal dapodik di sekolah, tidak. Hanya pernah begitu, pernah. Jadi makanya saya juga tanya pendapat dari kakak. Terima kasih banyak kakak pencerahannya. Nanti saya ini tanya lagi di teman. Kan Ada satu lah, warna sari satu lah. Pertama. Warna sari kita pun seleksi yang sudah habis baru. Kan tadi kan ini warna sarinya belum ditutup. Ya baru satu warna sari. Ini kan di luar juga dari konsep dari yang ini apa mengenai UNPTK ya. NUPTK bukan UNPTK. Apa ada nama? NUPTK. Pengaruh di hutan terlalu lama. PTK atau apa yang dimaksud Bunda ini? NUPTK. Apa? NUPTK atau UPK? NUPTK. Oh iya. Ya. Nomor unik ya. Ya. Nah ini kan tadi kayak semacam Ibu Sarlin itu toh, ini menyangkut status di sekolah negeri dan di PKBM. Kebetulan di beta punya ini beta punya tutor. Dia kemarin minta supaya karena kebetulan dia guru kelas, terus dia minta kalau bisa karena ini NUPTK-nya itu kan belum keluar toh, jadi jangan sampai terkendalanya di PKBM karena dia di situ sebagai guru kelas bukan guru mata pelajaran gitu. Di mana? Ini guru negeri dia. Dia honor di ini SD negeri. Ya. Dia itu ke mana? Ceritanya apa ya? Dari status itu mirip-mirip dengan Mama Sarlin tadi. Ya. Tetapi kalau NUPTK itu tidak ada NUPTK yang di sekolah negeri, sekolah formal dapat NUPTK, nanti di non formal dapat lagi, tidak. Satu NUPTK, jadi tidak pengaruh. Umpamanya dia dahulu di PKBM dapat NUPTK, nah itu yang dipakai di mana. Dia sama seperti NIK kan. NIK itu kita mau sampai di mana tetap NIK itu yang dipakai. Mau berapa nomor buku rekening yang kita mau pakai, kita mau buka, satu NIK sama seperti itu. Oh, jadi saya terlalu berpengaruh ya? Terlalu pengaruh untuk NUPTK itu bukan karena dia di PKBM jadi dia punya NUPTK di formal itu tidak keluar. Sampaikan saja bahwa NUPTK itu nomor unik, semua pendidik, tenaga pendidik dan kependidikan wajib memiliki dan itu tidak bisa dirubah-rubah. Itu cuma satu. Bisa pakai di formal, bisa pakai di non formal. Nomor yang sama kayak siswa itu. Kalau NSN satu siswa NSN dia daftar di sekolah SMA Negeri 1 terus daftar lagi di PKBM Laisma Nekat, siswa itu terdeteksi ganda karena satu NIK terdeteksi ganda. Yang terakhir
Kemarin kan sempat rapat mengenai transport para tutor. Ya, nah, ini yang beta mau tanya di sini, berapa banyak tutor yang yang sudah didaftar gitu, yang sudah ada di data, forum? 40 saat tadi. 40 saat. Berapa? 40 saat. 40 tadi, Pak. Sementara kita kan anak baru toh, jadi 40 dulu. Tapi lumayan luar biasa itu. Luar biasa, kita kan dapat 40. Oh, begitu. Ya, itu saya beta mau tanya itu karena memang ya karena itu sangat penting untuk ini, walaupun nanti pertamanya saya dapat sudah masalah sih. Ya, tahun depan dapat lah. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih untuk semuanya malam ini, Papi. Ini malam banyak hal yang disampaikan. Kebetulan kita yang ada di kelompok paket B ini hal baru dan hal banyak. Pesan kita semua adalah begini. Ini menandakan bahwa pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Sepi tadi dari Pratama dan Ibu Sarlin tadi dari Les Malaikat itu informasi yang bagus. Pendidikan non formal sekarang sudah sejajar, betul-betul sejajar, diperhatikan sama dengan formal. Jadi mungkin guru-guru dari sisi pengelolaan manajemen, guru-guru juga, tutor-tutor juga, data itu juga dikelola dengan baik. Tutor itu harus bikin surat pernyataan. Kalau tutornya cuma lari-lari, jangan di dapodik dulu. Jangan di dapodik dulu. Nanti bikin bongkar-bangkir dapodik. Tutor. Karena ke depan itu akan diarahkan diperhatikan dengan baik. Kalau tutornya dia sebentar masuk, habis keluar lagi, mungkin mempengaruhi sistem. Pemerintah mau bantu dia punya mungkin BSU kah, atau insentif daerah kah, atau insentif pusat. Pemerintah kebingungan. Ini satu orang, tapi daftarnya sekolah terlalu banyak. Mau bantunya bantu dari mana? Jelas. Nah, itu yang mungkin harus dibenahi. Kita benahi sama-sama supaya data tutor itu, data PTK itu bisa terdaftar dan bisa diamankan datanya secara baik. Mungkin itu pesan kita bersama, mari kita perhatikan. Jadi Pak mau sampaikan bahwa Harapan Bangsa tahun ini dapat 4 orang lulus P3K di PKBM Harapan Bangsa. Maka kemarin saya buka formasi penambahan guru, penambahan pengadaan kemarin ada 6 guru pengganti P3K. P3K itu murni dari Harapan Bangsa. Orang bukan lulus dari sekolah formal, tidak ada guru yang dari formal. Tidak ada. Semua lulus murni dari Harapan Bangsa. Itu artinya pemerintah sudah perhatian sangat luar biasa. Jadi itu karena apa? Karena memang manajemennya bagus, karena sistem dapodiknya dikelola dengan bagus, bukan berarti kami hebat, tidak. Kami punya andalan itu karena sekarang sistem digital, jadi kami betul-betul jaga manajemen digital itu. Terlebih dapodik itu kami jaga dan kami amankan data PTK. Sehingga pengalaman masa kerjanya itu diperhatikan, direkam secara baik oleh sistem digital. Karena kita satu data. Maka guru kita mau pergi tes itu orang sudah lihat. Saya pernah sampaikan, guru bantu atau guru biasa di PKBM, dia punya kemampuannya itu sama dengan seorang kepala sekolah di ibu kota provinsi. Kemampuannya sama. Maka jangan heran kalau tutor PKBM Harapan Bangsa pergi tes, dia bisa kasih guru-guru dari sekolah formal. Itu bisa saja, karena kemampuannya terukur. Dia belajar mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA. Belum tentu guru teman-teman kita yang di formal, belum tentu dia belajar melintasi jalur-jalur seperti itu. Bisa juga guru kita dia bisa belajar di formal. Begitu, dia belajar lintas. Saya kira itu pertemuan kita malam ini, cukupkah? Masih sedikit lagi dari saya, Pak Pit. Oke, lanjut. Yang Ibu omong ini terkait NUPTK tadi itu kata, di saat kami mengisi
asesmen itu kakak, asesmen nasional itu ada yang kami tidak bisa masuk untuk mengisinya. Artinya begini, maksudnya begini Pak. Ada teman-teman tutor saya, kan ada juga yang dari formal kan. Jadi sehingga mau isi di formal itu operator bilang jangan dulu, mau mengisi di PKBM ini, operator di sekolah bilang jangan dulu, jangan sampai pengaruh dengan di sana. Padahal kalau kita dengar penjelasan dari pusat itu kan tidak menjadi soal dia mau mengisi di 10, yang penting induknya cuma di 1. Dan beta sudah jelaskan seperti itu di teman-teman. Tapi ya sapun teman-teman, makanya kelihatan tuh dari PKBM saya itu tenaga pendidik atau tutor itu mengisi asesmen waktu itu tuh kami hanya sekitar beberapa orang saja, tidak banyak begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang teman-temannya Pak Pit yang lolos P3K itu dia lolosnya ya keluar untuk ke formal. Tidak ada yang kembali ke PKBM Pak Pit atau gimana? Ya, sehingga Pak Pit buka ruang karena sekolah pilihan itu kan sekolah pilihan yang muncul di sistem adalah sekolah-sekolah pemerintah. Oh, tidak ada PKBM? Tidak ada. PKBM, SKB sana ada. Iya. Itu semua sekolah pemerintah. Jadi mereka pilih. Mereka pilih yang sekolah. Mana yang formasinya ada lowong, ada formasi, orang pilih. Masuk di situ. Iya. Baik Pak Pit. Dan ini Pak Edi ini urutan 2, hampir lulus juga Pak Edi ini. Ya. Di SD mana? SD itu di TDM itu, SD apa itu? Nah, beliau masuk seleksi tahap 2 terakhir. Nah, urutan 2 terakhir. Kalau soalnya beliau juga lulus, dia pilih di sana. Nah, kelebihan di non formal. Tutor di non formal di pangkalan data PTK, dia bisa pilih SD, SMP, SMA bisa. Tapi di formal mengajar di SMA, dia tidak bisa ke SMP, tidak bisa ke SD. Nah, tapi kalau non formal bisa, dia bisa melintasi kemana saja. Tergantung pilihannya begitu Pak Pit. Ya, tergantung pilihannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Pit. Saya juga ada sarankan, saya punya teman-teman tutor itu berbaur dengan teman-teman tutor yang ada di PKBM Harapan Bangsa, karena banyak teman-teman saya itu masih statusnya guru honor di sekolah dan mereka juga tes P3K itu belum ada yang beruntung, walaupun mungkin ada 1-2 ya Mas, ada yang berhasil lolos. Ya. Nah, terima kasih Pak Pit. Siap. Oke, ada yang mau sajikan makan malam? Makan sendiri-sendiri. Oke, baik. Kalau memang sudah ini, kita akhiri dulu. Terima kasih atas semua masukan pertemuan kita malam ini. Nanti kita berjumpa. Salam saya buat Elis. Nanti saya akan pergi lagi. Ibu Les Menekat juga saya sudah janji tapi belum pergi, masih PHP terus. Kalau Ibu Pratama ini hanya batas kintal saja, jadi tidak perlu saya janji. Karena kayaknya ketemunya perlu pesawat tuh. Jarak menentukan. Tuna sarapan apalah itu sarapan, dia punya staff ini datang check in ini tidak muncul sampai sekarang. Tuna sarapan nih. Ada Pak, saya ada. Masih ada. Saya kira sudah bobo. Soalnya videonya tidak muncul, jadi kita sudah menduga-duga nih. Oke, sampai jumpa besok. Apa yang dijanjikan tadi, besok kita akan bereskan secara bersama-sama ya. Oke. Baik, selamat malam. Tuhan berkati kita semua. Salam semua. Salam. Selamat malam. Salam. Shalom malam. Selamat malam.